There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Melsa Firdaus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Food prep lagi nih teman-teman. Food prep kali ini untuk protein hewaninya saya beli online ya teman-teman. Karena saya belanjanya itu di malam hari, jadi untuk protein hewani untuk daging-dagingannya ini agak kurang lengkap gitu ya teman-teman, kecuali ayam ada. Seperti biasa untuk protein hewani ini saya pegang paling duluan. Ini untuk ayamnya kotor banget airnya ya teman-teman, jadi harus dicuci berulang-ulang seperti ini. Dan di food prep kali ini saya hanya membeli ayam sebanyak 1 kilogram ya teman-teman. Dan untuk harga ayam sekarang itu Rp40.000 ya teman-teman. Alhamdulillah sudah menurun harganya. Ini untuk 1 kilo ayam saya mau bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Bukannya ngirit banget atau gimana, karena memang saya setiap masak itu untuk 1 kali makan dan biar langsung habis ya teman-teman. Karena seperti yang sering saya bilang pada video-video sebelumnya, suami saya itu nggak bisa makanan pagi dipakai sore gitu ya teman-teman. Jadi saya akalin biar gak mubazir, masaknya untuk sekali makan saja. Beda lagi sama istrinya. Kalau saya mah masakan kemarin sore besoknya diangetin juga masih oke-oke aja, malah lebih enak gitu ya teman-teman. Oke, setelah dicuci bersih, kemudian dipilet, dipotong-potong kecil seperti ini. Ini yang dipotong-potong mau saya bagi 2 ya teman-teman. Yang satu untuk saya dan suami saya, rencananya mau bikin spicy chicken teriyaki gitu ya teman-teman. Kemudian yang satu laginya itu untuk anak-anak dan mau dibikin chicken pop. Dan yang ketiga, bagian utuh kayak gitu mau saya bikin soto ya teman-teman. Dan ini masih ada sisa-sisa air, mau saya buang-buangin dulu biar benar-benar kesat gitu ya teman-teman. Dan agar lebih kering lagi, biar saya lebih yakin keringnya, ini mau saya tap-tap pakai tisu gini ya teman-teman, biar airnya itu kebawa sama tisu gitu. Oke, lanjut. Ini ayam untuk dibikin spicy chicken teriyaki gitu ya teman-teman. Ini saya kasih saus tiram, lalu kecap asin, kemudian garam, micin, ladaku, dan masako sedikit ya teman-teman. Untuk takarannya teman-teman kira-kira aja ya, karena saya kalau masak nggak pernah pakai takaran gitu, selalu pakai feeling gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa dikasih kecap manis, kemudian diaduk hingga rata. When nothing really matters, that's all I wanna do. Kemudian saya kasih bawang putih yang sudah dicincang halus seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa diaduk kembali sampai merata. Oke, terakhir ini kita kasih bawang bombay yang sudah kita iris-iris seperti ini ya teman-teman. Sudah begitu saja, nanti tinggal simpen di freezer, dan kalau mau masak tinggal keluarin dan langsung oseng-oseng doang, sesimpel itu. Dan selanjutnya ayam ini untuk bikin chicken pop untuk anak-anak ya teman-teman. Dan ini yang kedua, ayam untuk bikin chicken pop untuk anak-anak ya teman-teman. Ini saya kasih bumbu marinasi, ada saus tiram, ladaku, dan garam ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, masih dengan protein hewani hasil belanja online. Di sini saya punya daging sapi ya teman-teman. Ini saya juga beli sedikit, cuma setengah kilo aja. Dan untuk penyimpanan daging sapi, pokoknya daging-daging kayak gini tuh jangan dicuci dulu ya teman-teman. Ini langsung aja simpen di freezer. Karena kalau dicuci dulu itu nanti malah berair dan khawatirnya malah jadi banyak bakteri gitu ya teman-teman. Kemudian ini mau saya potong-potong dulu biar nanti tuh pas keluar dari freezer pas mau masak saya nggak repot motong-motong lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk daging sapi yang setengah kilo ini juga masih saya bagi 2. Yang setengah mau saya bikin oseng mercon gitu ya teman-teman. Kemudian yang setengahnya lagi mau saya bikin soto daging. Dan saya beli daging sapi untuk 500 gramnya ini atau setengah kilo ini saya beli 67.000 gitu ya teman-teman. Ini yang daging banget itu, yang merahnya agak gelap, itu yang mau saya bikin oseng mercon, dan yang merahnya agak muda itu mau saya bikin soto daging. Oke, sekarang mau nyapa teman-teman dulu nih. Lagi pada ngapain pas nonton video saya nih? Ya, apapun aktivitas yang lagi teman-teman kerjakan, saya temenin ya, biar makin semangat beraktivitasnya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mengklik video ini dan sudah
selalu komen yang baik-baik. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, next di sini saya punya apa ya? Punya ikan lele. Dan di sini juga saya cuma beli 500 gram atau setengah kilo. Oke, setelah kemarin saya ngasih tips untuk membersihkan lele agar tidak berlendir itu dengan cuka ya teman-teman. Dan kali ini masih ada tipsnya loh, banyak sekali tips menghilangkan lendir-lendir lele ini. Kali ini saya mau ngasih tips yang berbeda ya teman-teman. Berbeda dari video saya yang sebelumnya maksudnya ya. By the way, ini seperti biasa kepala lelenya saya buang karena itu menyeramkan sekali. Kumisnya panjang banget gitu ya Bu Ibu. Aduh, mengerikan sekali itu. Ini sebelum lendirnya saya hilangkan, ini saya cuci bersih dulu dari darah-darahnya biar tidak ada darah-darah yang tertinggal lagi. Kemudian teman-teman ini bisa banget nih pakai tepung terigu. Jadi si lelenya itu ditaburin pakai tepung terigu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita gosok-gosokkan aja pada badan si lele kayak gini. Dan setelah itu kita cuci bersih lagi. Dijamin langsung singset, langsung kesat banget gitu ya teman-teman. Teman-teman kalau beli lele boleh banget pakai cara ini, boleh banget dicoba. Karena ini bener-bener keset banget, nggak ada lendir-lendir lagi. Dan saya itu kalau mencuci ikan-ikanan, mencuci ayam-ayaman itu tuh harus bener-bener yakin gitu ya teman-teman. Jadi harus berkali-kali sampai saya bener-bener yakin itu bersih banget. Kalau saya sudah benar-benar yakin baru dah saya tiriskan seperti ini ya teman-teman. Dan seperti biasa ini ikannya saya pakein bumbu racik gitu ya teman-teman, biar simple aja. Kalau teman-teman gak ada bumbu racik, ini bisa banget pakai kunyit bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, itu juga udah enak pol. Garamnya juga jangan lupa ya teman-teman. Oke, ini untuk si ikannya saya marinasi sampai bener-bener rata gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi, di sini saya punya pindang tongkol. Dan untuk harganya ini masih Rp9.000 per ekor ya teman-teman. Dan ini adalah belanjaan protein hewani minggu ini ya teman-teman. Ada satu lagi yang ketinggalan nggak kevideoin, saya beli kikil. Aduh maaf banget, lupita diriku ini. Maklum udah tuir Bu, banyak yang dipikirin jadi sering banget sekarang itu lupa-lupa ya. Dan bagian ini jangan banget di skip, jangan sampai lupa. Sinknya ini harus banget, wajib banget dicuci kalau sudah mencuci-cuci protein hewani ya teman-teman. Biar apa? Biar tidak ada lalat, ulat dan kawan-kawannya menggerumut di sini. Halah, menggerumut cenah bahasa mana eta menggerumut? Aduh, mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa saya sedikit tidak dimengerti oleh teman-teman semua. Tapi gimana atuh ya, ngomong bahasa ini bahasa itu tetap aja bahasa Sundanya ke bawah-bawah. Oke, lanjut lagi. Setelah beres membersihkan protein hewani, ini lanjut dengan membongkar belanja perbumbuan. Ini saya nggak online ya teman-teman, ini belanja di pasar. Saya sendiri yang belanjanya, tidak melalui pelantara seperti belanjaan yang protein hewani yang tadi ya teman-teman. Oke, perbelanjaan bumbu kali ini lumayan banyak ya teman-teman, karena memang saya ada rencana mau bikin stok bumbu dasar gitu ya, biar masaknya itu makin semangat, makin simple dan makin satset pokoknya. Apalagi yang punya toddler seperti saya ini, kalau punya balita, punya anak kecil itu agak sulit melangkah gitu ya teman-teman. Jadi ngerjain apapun ya harus satset. Dan untuk stok bumbu dasarnya ini nanti di video selanjutnya ya teman-teman, karena kalau digabungin di sini aduh sudah kepanjangan, nanti dubbingnya yang bingung, yang mengisi suaranya yang kebingungan. Oke, lanjut lagi dengan menyiangi si cabai merah ini ya teman-teman. Kemudian juga saya ada beli tomat ini seperempat atau segimana tuh saya nggak tahu, saya ngambil secukupnya aja gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada si cabai rawit, obat emah dan obat asam lambungku ini ya teman-teman. Haha, bercanda. Aduh, maaf, itu si bercanda itu tuh selalu terngiang-ngiang di telinga aku. Dan di sini saya punya bawang merah, ini saya beli 1 kilo karena saya tuh kalau masak itu boros banget bumbu gitu ya teman-teman. Dan juga saya punya bawang putih tentunya. Kalau sudah ada bawang merah sudah pasti ada bawang putih. Kemudian ini si bawang pere juga mau ikut diangkut, jangan ketinggalan
ketinggalan. Ini tumben banget saya beli 3.000 rupiah bawang prenya dan dikasih banyak gini ya teman-teman. Dan ini mau saya langsung potong-potong aja, tapi sebelumnya jangan lupa dicuci agar bersih, agar higienis. Dan untuk penyimpanan bawang pre ini mau saya simpen di freezer ya teman-teman. Jadi nanti setelah disiangin, setelah dicuci bersih, lalu kita potong-potong sesuai kebutuhan. Dan ini saya bagi dua, mau saya potong-potong seperti biasa kayak gini, dan potongan seperti ini biasa saya pakai untuk bikin nasi goreng, tempe mendoan, ataupun bihun goreng, kue tiaw goreng, dan lain-lain masih banyak juga ya teman-teman. Dan untuk sisanya ini mau saya potong-potong agak panjang gini ya teman-teman, kira-kira 2 sentian. Dan biasanya potongan seperti ini saya pakai untuk bikin opor ayam, kemudian sayur sup, dan masih banyak juga yang lainnya ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini saya punya daun jeruk, dan untuk daun jeruk ini cuma saya simpen begini saja dan ditaruhnya nanti di freezer ya teman-teman. Dan ini ada ketinggalan si cabai hijaunya, dan untuk cabai hijau ini mau saya gabung aja sama si cabai merah ini ya teman-teman. Kemudian saya beli rempah, ini beli lengkuas, cuma lengkuasnya kok agak jelek kayak gini ya, saya baru nyadar pas nyampe rumah, tapi nggak apa-apa ya, namanya udah dibeli. Lalu saya juga beli serai, ini untuk penyimpanan serai, bagian daun-daun yang udah ngelopeknya itu saya buang-buangin dulu ya teman-teman. Terus ujungnya pas deket daun-daunnya itu saya gunting, karena kan biasanya juga dipakainya hanya sekedar batangnya aja ya teman-teman. Kemudian ini mau saya potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini, dan nantinya ini akan saya simpan lagi di freezer. Ini bener-bener awet banget ternyata disimpan di freezer ya teman-teman. Dan ini bagian tersulit bagi saya untuk menghafalkan bumbu-bumbu dapur ya teman-teman. Jadi setiap saya butuh untuk masak, saya lihat dulu di Google cengkeh yang mana, kapulaga yang mana, jadi gitu ya teman-teman. Mohon dimaklumi ya teman-teman, kemampuan otak saya yang terbatas ini. Oke, ini tumben-tumbennya beli sayur buncis 3.000 dapat sebanyak itu. Kemudian ini adalah makanan terfavorit saya, bisa ngabisin nasi sebakul ini kalau udah masak ini. Teman-teman semua pasti udah tahu ya sama makanan yang satu ini, si jengki alias jengkol. Dan tidak ketinggalan, ini adalah kesukaannya Pak suami, pete. Ini saya beli petenya yang udah dikupas gini ya teman-teman. Dan untuk pete perbungkusnya ini kira-kira 100 graman gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi masih dengan persayuran. Di sini saya punya toge, dan kali ini togenya nggak saya isi air ya teman-teman, gini aja. Dan nanti memang agak sedikit layu, beda sama dikasih air. Cuma pas nanti mau masak itu direndam sama air dulu, itu bisa jadi seger banget. Oke, lanjut lagi untuk penyimpanan timun, wortel, dan sawi putih. Ini saya gabung seperti ini aja ya teman-teman. Dan saya juga punya kol ya teman-teman, dan saya beli kol ini 1 bonggol gitu, cuma agak kecil gitu ukurannya. Lalu ini untuk si bayamnya mau saya siangin dulu. By the way, ini bayamnya itu masih baby gitu kayaknya ya teman-teman. Udah bukan muda lagi, biasanya kan muda. Kalau ini tuh bayi sepertinya ya kayak gini. Kemudian saya ini juga beli kangkung cuma 1 ikat, dan kangkungnya juga masih sama si bayamnya itu ya, masih baby banget, masih cilik-cilik banget. Seperti yang sering saya bilang, saya belinya cuma sedikit-sedikit biar langsung habis untuk sekali makan ya teman-teman. Lalu saya juga beli paria, pare mungkin ya lebih tepatnya. Kalau di tempat teman-teman apa nih namanya? Boleh banget ya ditulis di kolom komentar. By the way, karena nggak punya tempat yang panjang untuk si parianya itu, jadi saya bungkus pakai plastik aja ya teman-teman. Kemudian ini saya beli tahu, cuma 1 bungkus aja, karena ini tahu kesukaan suami saya dan bener-bener memang cuma ada 1 bungkus. By the way, berikut adalah menu meal plan minggu ini ya teman-teman. Silahkan ditiru, dimodif, dan disesuaikan sesuai kebutuhan keluarga masing-masing. Oke, jadi ini hasil belanjaan dan food prep saya minggu ini ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thanks for watching, have a nice day, and bye-bye. See you in the next video.